Kayaknya masih semangat banget Ustaz Maulana mau jawab terus nih kayaknya nih. Kita lanjut lagi nih, kita masih membahas tadi tentang bicara masalah sholat tarawih yang super cepat nih. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika sholat tarawih ini kita lakukan ini mungkin kurang dari 10 menit nih Ustaz Bani nih ya. Apakah sholatnya diterima atau syah lah istilahnya sah gitu ya. Atau kita harus ngulang lagi di rumah nih, mohon izin penjelasannya. Silakan Ustaz Bani. Tafadhol. Terima kasih Mas Fadli, pertanyaan luar biasa. Guru kita Ustaz Maulana juga Ustaz Syam serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Tentang sholat taraweh kurang dari 10 menit. Bagaimana hukumnya Ustadz? Diterima atau tidak? Tergantung maksudnya berapa rakaat. Ya. Kalau 2 rakaat sebelum kelar sebelum 10 menit, bagus juga lah. Tapi kalau 21 rakaat, 23 rakaat kurang dari 10 menit, bisa kita pastikan tidak ada yang namanya tumak ninah. Masya Allah. Ada sahabat datang ke masjid sholat. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ada Rasul di belakang. Setelah itu datang, Assalamualaikum ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi ente, sholat, barusan belum sholat. Belum sholat ya Rasul? Belum. Berangkat lagi, sholat lagi. Selesai sholat, datang lagi. Assalamualaikum ya Rasul. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu ke sana, sholat lagi, kamu belum sholat tadi. Akhirnya, balik lagi ya Rasul, balik lagi, sholat. Begitu selesai, Assalamualaikum ya Rasul. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik sana, ulangi sholatnya karena kamu tadi belum sholat. Ya Rasul kasih tahu aja deh di mana salahnya. Capek udah 3 kali ngulang-ulang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, panjang hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari itu, diantaranya kalau kamu ruku, maka rukulah hatta tatma'inna raki'an. Sampai tumakninah rukunya. Wa idza rafa'ta ra'saka, kalau kamu angkat kepalamu, hatta ta'tadila qa'iman. Sampai berdirinya tegak. Setelah itu sujud, hatta tatma'inna sajidan. Begitu naik, duduk di antara dua sujud juga hatta tatma'inna jalisan. Jadi tumakninah sangat penting ketika kita sholat. Sehingga para ulama mengatakan tumakninah itu masuk dalam kategori rukun sholat. Yang kalau ditinggalkan nggak sah sholat kita. Itu karenanya kata Rasulullah sudah 2 kali diulang. Irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, sholatmu tadi nggak benar. Subhanallah. Maka dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aswa'un nasi sariqatan. Orang yang paling buruk mencurinya, jadi ada pencuri kategori paling buruk. Jadi ada mencuri itu buruk. Tapi ada level yang paling buruk. Siapa itu? Alladzi yasriqu min salatihi. Yang mencuri dari salatnya. Sahabat bingung. Ya Rasul, ada orang mencuri dari salatnya. Ya. Alladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Yaitu yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka itu masuk kategori mencuri, bahkan kategori paling buruk mencuri dalam salat itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau kita salat, jangan sampai tertinggal tumakninah itu. Karena dia bagian rukun dan dia merupakan bukan hanya sekedar keutamaan, tapi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tumakninah itu apa? Tumakninah itu secara bahasa berhenti sebentar. Begitu selesai kita baca, misalnya ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Begitu selesai, jangan langsung naik, tapi berhenti sebentar. Berapa durasi sebentarnya? Minimal 1 hembusan nafas. Kadarnya dalam Safinatun Najah disebutkan kira-kira kita mengucapkan subhanallah. Nah, jadi setelah selesai kita baca subhan rabbil azim wa bihamdi, selesai sekitar subhanallah baru sami'allahu liman hamidah. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Bahkan kalau kita baca hadis yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, ketika kita baca Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah akan jawab hamadani abdi atau hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Setiap selesai 1 ayat Allah balas. Ini kalau di mana Allah akan menjawab?
Kita jangankan ngomong ke Allah, ngomong ke orang saja, nggak dikasih jeda orang untuk berbicara dengan kita, itu nggak ada sopan santun, nggak ada etika. Dengan Allah kita nggak punya etika. Dan kita mau dianggap sebagai sholat, kita mau diaku sebagai hamba yang beribadah, malu mestinya. Nauzubillah min dzalik. Maka ayo perhatikan salat kita, perhatikan tumakninah kita dengan penuh kesungguhan bahwa kita menyembah zat yang maha agung dan begitu luar biasa. Rendahkan diri dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kayaknya lagi menggebu-gebu banget nih Ustadz Bani, luar biasa Ya nih. karena yang dipermainkan adalah Iya, salat. tapi gini